Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya, Bapak Cahya Setia Prananda, dalam video pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 di semester 2. Kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur teks resensi. Namun, sebelum itu, mari kita mulai menyimak pembukaan berikut ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, sehingga pada kesempatan ini kita masih mendapatkan rahmat, nikmat, dan semoga kelak mendapat syafaat. Maka dari itu, mari bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, suri teladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersalawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, untuk mengawali pertemuan kita pada kali ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita ikhtiarkan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yakni masih membahas terkait dengan teks resensi. Masih dengan saya, Bapak Cahya Setia Prananda. Oke, kompetensi dasar yang ingin kita capai yakni sesuai dengan silabus pada poin 3.16, yaitu membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi, dan pada poin 4.16 menyusun sebuah resensi dengan memperhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi. Nah, tujuan pembelajaran, apa yang ingin kamu ketahui hari ini, yakni memahami materi terkait dengan unsur-unsur atau struktur teks resensi dan perbandingan teks resensi. Nah, namun sebelum itu kita integrasikan dengan iman dan takwa, yang mana saya kutip dari Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi, artinya, dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Di mana saja kamu berada, maka Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Oke, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, mari kita refleksi kembali terkait dengan definisi, tujuan, dan fungsi dari resensi. Masih ingat teman-teman? Oke, definisi. Iya, betul sekali. Ya, jadi teks resensi ini lebih banyak kepada mengulas sesuatu. Ya, mengulas sesuatu, mempertimbangkan sesuatu, khususnya konteksnya kepada beberapa karya seperti buku, film, dan seterusnya.
Kemudian tujuannya untuk menimbang agar buku memperoleh perhatian dari orang yang belum pernah membaca, kemudian memberi penilaian, ya, melihat kesesuaian latar belakang pendidikan pengarang dengan bahasa yang ditulis, menghargai keunggulan, kemudian mengungkapkan kelemahan, ya. Fungsinya ada dari beberapa sudut, ya, pandang atau dari pemakainya atau penikmatnya, bisa dari bagi penulis, penerbit, dan media massa. Tuh. Oke. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya, mari kita simak, kita baca bersama-sama, ya. Akan saya bacakan. Nanti teman-teman bisa membacanya secara langsung sekaligus menyimak saya. Ya, di sini ada salah satu buku karya Fahrizal Muhammad. Nah, saya bacakan resensinya. Berjudul Cara Agar Sukses dan Bahagia. Judul buku Sekali Hidup Sepenuh Hati. Penulis Fahrizal Muhammad. Penerbit Zaman, Jakarta. Cetakan pertama September 2014, tebal 422 halaman. Sukses dan bahagia adalah dambaan setiap manusia. Namun, meraih sukses dan bahagia saja tidak cukup. Jika meraih sukses dan bahagia dengan cara yang salah atau curang, sejatinya itu bukan sukses. Karenanya, diperlukan cara meraih bahagia dan sukses yang benar, dengan cara yang mulia sekaligus menyenangkan. Buku ini memberikan 12 langkah mulia sekaligus menyenangkan agar hidup kita bahagia, sukses, dan selamat. Dengan langkah-langkah ini, manusia akan jelas ke arah mana manusia akan melangkah dan yakin dalam mengelola dan menata hidup. Pertama, manusia harus mengerti potensi yang dimiliki sebagai amanah. Dengan mengenali potensi, maka potensi dimanfaatkan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kedua, belajar dari masa lalu. Dari sejarah manusia bisa belajar. Sejarah yang baik dipelajari kemudian ditiru bagaimana menorehkannya. Sedangkan dengan sejarah yang buruk untuk direnungkan dan diantisipasi agar tidak terjadi kembali di masa depan, sesuai dengan isi buku pada halaman 63. Ketiga, mencermati masa kini sebagai jalan meraih masa depan. Modernisasi jangan sampai membuat manusia lupa bahwa dia adalah makhluk Tuhan yang butuh akan pertolongannya. Sedangkan keempat adalah bermimpi untuk masa depan. Segalanya bermula dari mimpi. Tanpa mimpi, maka tak akan ada kerja untuk masa depan. Kelima adalah memanfaatkan peluang potensi. Setiap kita pasti memiliki peluang. Carilah peluang dari pendidikan, hobi, dan pengalaman untuk meraih kesuksesan. Nah, hal ini sesuai dengan buku halaman 171. Keenam, peluang dari alam terbentang. Seperti peluang Indonesia menjadi kaya raya sebenarnya ada, namun salah pengelolaan yang membuatnya carut-marut seperti sekarang. Kelola peluang yang sudah tersedia di alam semesta ini, sesuai dengan halaman 204. Ketujuh adalah fokus. Tanpa kefokusan dalam meraih impian, maka hasil yang akan dicapai sulit maksimal karena harus fokus dan memiliki target. Halaman 250. Langkah ke-8 membuat perencanaan yang baik. Kebaikan yang terorganisir akan kalah dengan keburukan yang terorganisir. Begitu dalam pepatah. 9. Dengan menikmati proses. 10. Memiliki peta hidup. 11. Manajemen waktu. 12. Memilikilah pola yang baik dan tirulah dia dalam meraih sukses dan bahagia. Nah, buku ini tidak sekadar buku motivasi biasa karena ditulis dengan gaya yang bersahabat dengan pembaca dan dibumbui dengan kisah-kisah yang menggugah dan menggerakkan Anda agar meraih sukses dan bahagia dengan cara yang mulia.
Buku yang cocok dibaca oleh siapa saja, karena tentu semua orang ingin hidup bahagia dan sukses. Presensi Muhammad Rashid Ridho. Nah, dari apa yang telah kita baca bersama, teman-teman bisa menyimak, ya, sudah bisa memperhatikan bentuk dari teks resensi. Nah, dari situ tadi kita bisa melihat apa saja sih unsur-unsurnya. Nah, unsur struktur resensi. Nah, unsur, apa itu unsur? Ya, unsur adalah bagian-bagian yang menyusun dari sebuah teks resensi. Kalau struktur itu lebih kepada urutannya, ya. Nah, apa saja yang menyusun dari sebuah resensi? Ya, sebuah resensi terdiri atas judul resensi seperti yang tadi sudah kita cermati. Kemudian ada identitas atau data buku, pendahuluan atau pembuka resensi, kemudian isi resensi, dan penutup. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi berikutnya. Nah, unsur resensi yang pertama yakni judul. Judul resensi harus sesuai dengan keseluruhan isi resensi. Judul resensi dibuat dengan singkat dan menarik. Jika tidak ada kesesuaian, menyebabkan pembaca merasa ditipu oleh penulis resensi. Ya, jadi dalam menulis judul harus mewakili isi dari apa yang akan teman-teman ulas. Kemudian berikutnya, identitas atau data buku. Identitas atau data buku dalam resensi dibuat berdasarkan objek yang diresensi. Resensi yang dicantumkan, identitas yang dicantumkan dalam resensi buku mencakup judul buku, jenis buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, cetakan keberapa, dan jumlah halaman. Peresensi harus menunjukkan jenis buku yang diresensi, termasuk jenis fiksi ataupun non-fiksi. Harga buku tidak perlu dicantumkan dalam identitas buku, sementara identitas yang dicantumkan dalam resensi film bisa berupa judul film, pemain, produser, sutradara, penulis naskah, produksi, dan durasi. Selanjutnya, bagian pendahuluan atau pembuka resensi. Nah, pada bagian pendahuluan ini berisi landasan berpikir peresensi. Nah, bagian pendahuluan biasanya mengemukakan tema atau deskripsi buku secara singkat, ya. Resensi perlu menguraikan pembuka resensi dengan menarik. Kemudian masuk ke bagian isi. Isi resensi termasuk bagian inti dari resensi. Bagian ini meliputi sinopsis, ya, atau isi buku secara ringkas, kemudian ulasan singkat buku dengan kutipan secukupnya, ya. Tadi ada beberapa kutipan-kutipan ditandai dengan ada keterangan kata halaman. Kemudian keunggulan buku, kelemahan buku, tinjauan bahasa, dan kesalahan cetak. Nah, itu jika yang diresensi buku-buku fiksi, resensi harus mengemukakan unsur-unsur yang berhubungan dengan masalah watak, ya, kemudian latar, sehingga orang lain yang penasaran ingin membacanya. Jika yang diresensi buku-buku non-fiksi, resensi dapat mencantumkan isi buku atau beberapa kutipan dalam buku. Kemudian dalam mengulas kelebihan dan kekurangan, ya, teman-teman harus pandai mencari dan menganalisisnya secara detail, ya. Kemudian bagian berikutnya adalah penutup. Dalam unsur penutup resensi, buku ini biasanya berisi sasaran dan tujuan buku. Buku tersebut harus jelas ditujukan untuk siapa, kemudian penting untuk siapa dan mengapa buku tersebut penting. Resensi dapat mengemukakan simpulan dalam bagian penutup. Penulis resensi harus mengemukakan nilai yang diperolehnya terhadap buku yang diresensi dan imbauan-imbauan untuk pembaca. Nah, mari berarti teman-teman
silakan buka buku PR Intan Pariwara halaman 65. Silakan teman-teman melihat lagi. Ya, di sana ada resensi yang berjudul Sastra yang Ramah dan Bijaksana. Silakan nanti teman-teman baca lagi bagian-bagiannya, perhatikan unsur-unsurnya dengan saksama. Di sana sudah dikategorikan, dikelompokkan mana bagian pendahuluan, isi resensi, kemudian kelebihan, kekurangan, dan penutup, ya, supaya teman-teman lebih paham. Nah, kemudian mari uji dirimu. Nah, sekarang setelah teman-teman baca ulang terkait dengan halaman sebelumnya tadi, nah sekarang teman-teman menguji kemampuan untuk membandingkan, ya, isi teks resensi. Ada 2 kutipan teks resensi, ya. Nah, nanti bisa teman-teman scan QR itu yang ada di buku kalian di halaman 67. Nah, dari situ nanti setelah teman-teman scan nanti akan terlihat, ya, jenis teksnya dan bacaannya. Setelah itu kerjakan tugas 1 pada buku tugasmu. Nah, perhatikan petunjuknya dengan baik karena di sana sudah lengkap sekali petunjuknya, ya. Targetnya adalah kita kumpulkan maksimal pada pertemuan berikutnya, karena pertemuan berikutnya nanti akan kita koreksi. Oke, terima kasih. Jazakumullah khairan. Demikian tadi paparan terkait materi tersebut. Jika ada pertanyaan bisa diajukan ke dalam kolom komentar. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.